Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya. Ini setelah sekian lama saya tugas di luar Jawa, kembali lagi dengan trip saya di Gapuraning Rahayu menuju ke Jakarta. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Pagi pukul 7 tanggal 16 April 2023 saya berangkat ke Jakarta, tapi agak telat. Ini ketemunya malah R127 yang bablas saja lagi kurang duit, saya Pak. yang mau nyetop bis. Nah itu ya jangan. Tapi itu nggak boleh jalan lagi ya. Emang lebaran hari apa aja? Jumat? Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Berarti berapa hari kan? Jumat, iya kan minggu depan. 4 hari lagi? Oh. Belum ada THR. Sama. Pakai baju tahun lalu dijahit lagi aja. Aku juga nggak beli baju. Aduh. Parah. Kabur. Lihat saya kabur. Pak Jono. Nah, ini hebatnya R127, ternyata penumpangnya hanya 4 dan semuanya adalah ibu-ibu. Jadi pas saya naik malah saya yang digodain. Katanya, nah ini ada yang cowok, katanya gitu. Karena ibu-ibu menempati bangku paling depan, akhirnya saya menempati bangku sebelahnya Budi, yaitu bangku kondektor. Lepas dari ceker Wanareja, kita disalip tadi oleh Budiman 3E 153. Ini adalah bis Budiman yang sudah dikaroseri ulang ya, jadi masih kelihatan bagus. Drivernya Pak Sutrisno atau biasa disebut Pak Sutris, dan kenainya Pak Ade Kresek. Ya seperti biasa kalau ketemu pasti ledek-ledekan, saya ngeledekin Pak Ade ngeledekin saya ya. Tadi katanya saya lambat, nah sekarang kita buktikan, kita salib saja ini Pak Sutris. Pak Sutris ini adalah driver seniornya Budiman Karangpucung yang kebetulan sekarang membawa batangan Karangpucung Bekasi. Nah, kalau teman-teman naik bis Budiman yang drivernya Pak Sutris, jangan kaget meskipun kelihatan sudah berumur, beliau cekatan ya, kenceng kalau bawa bis. Tapi pada kesempatan ini akan kita salib saja teman-teman, karena kita juga perlu cepat-cepat sampai di Pul Gapuraning Rahayu untuk pergantian personel. Selain pergantian personel, katanya ada yang harus diperbaiki pula, yaitu pada bagian stabil yang patah, jadi akan disambung. Selain itu juga ada perbaikan rem di roda Yang depan. berangkat galon apa Budi Kendong? Budi. Budi Kendang. Dari turun kan berarti kan ini tadi masih galon ya? Namanya? Yang kesananya ke Ciamisnya masih galon. Pak Sutris. Oh, berarti besoknya jalan 2 hari lagi ya? 2 hari Iya. lagi. Mas nggak boleh. Malam Jumat kan malam takbir. Jadi saya baik lagi kalau lancar jalannya, kalau normal waktunya. Si berge wah. Itu Bu, ada tuh Bu, kita ya. Ini lebaran mau receh.
Bambang ini juga dari sisi usia sudah sangat senior ya teman-teman ya. Tapi tak kalah gesit dengan Pak Sutres dari Budiman. Pak Bambang ini kalau membawa kencang-kencang ya, apalagi di bawah Hino. Pak Bambang barusan sembuh dari sakit, makanya beliau kelihatan agak kurusan. Mana piaraannya Pak Amas di sini ya? Ini piaraannya Pak Amas nih. Ini berapa Bu? 300 benar? Iya. Sampai di Pul Gapuraning Rahayu ternyata riuh sekali, banyak bis yang akan berangkat, termasuk bis pariwisata. Ini yang bawa kamera HP ini adalah Ainur Aini. Mau berangkat? Ya, youtubernya GR. Siapa berangkat? Hah? Lagi ngambil dulu. Siapa? Ya. Ada 54 sore. Hah? Penumpangnya 54. Kapan? Posit semua. Sekarang juga udah ditungguin katanya sama kontrol, udah ada. Oh di sana. Iya. Mantap. Nah, dari ujung sana ada R185 pariwisata yang akan nyodok lebih dulu menuju ke Kampung Rambutan. Jadi dia berangkat dari Ciamis langsung labas ke Kampung Rambutan untuk menjemput para calon penumpang. Memang luar biasa ya. Dari informasi diketahui bahwa armada Gapuraning Rahayu ini yang dikerahkan dalam menghadapi para pemudik ini ada 40 unit. 15 diantaranya adalah unit pinjaman dari KPM. KPM merupakan perusahaan otobus di Bandung yang juga melakukan karoseri untuk unit-unit Gapuraning Rahayu. Dan nampak juga ada R147, R145, R137 yang mestinya masih dalam proses karoseri, tapi karena menghadapi arus pemudik ini, bis tersebut diambil kembali untuk dijalankan hingga nanti selesai arus mudik. Ini adalah R185 yang sudah direbody di KPM Bandung. Perjalanan kita lanjutkan dengan driver baru yaitu Pak Agus dan keneknya Pak Rian. Pak Agus ini dulu adalah driver Wangon dan driver Cilacap. Zaman dulu sekali sebelum corona. Tapi saya jarang ikut ya, jarang ketemu Pak Agus. Nah, sepanjang perjalanan Pak Agus juga cerita bagaimana pengalamannya di Gapuraning Rahayu, tentang bagaimana tes yang dilakukan dan bagaimana cara menghadapinya. Juga bercerita apa bedanya antara sopir Mercy dan sopir Hino. Nah teman-teman, kita akan memasuki terminal Ciamis. Alhamdulillah sekarang pelatarannya sudah diaspal dan ditambal. Kosongan itu ya Pak ya? Mau ke Rambutan 85 itu. Terminal Ciamis nampak sepi, seperti tidak ada aktivitas ekonomi ya, baik calon penumpang maupun para pedagang lainnya.
Ketika kita memasuki jalur, ternyata di depan ada petugas dari Dinas Perhubungan yang akan memeriksa kelengkapan perjalanan, baik itu kelengkapan untuk fisik mobilnya maupun surat-suratnya. Dan Pak Bambang turun untuk memberikan pelayanan kepada para petugas. Di depan kita ada bis pariwisata Asrof. Ini merupakan bis ex Gapuraning Rahayu yang dibeli oleh Asrof. Dulu bis ini ada 8 unit ya, Hino RK semua, diambil dari efisiensi. Waktu itu umurnya kalau nggak salah baru 6 atau 8 bulan di efisiensi, dan diambil oleh Pak Haji Roni sebagai unit pariwisata. Adanya pandemi yang melanda menyebabkan para owner bus berpikir ulang untuk bagaimana mensiasati pandemi ini. Salah satunya adalah dengan menjual unit-unit bis pariwisatanya. Beberapa bis pariwisata telah dijual oleh Gapuraning Rahayu dan hanya menyisakan beberapa bis reguler yang kadang digunakan untuk pariwisata. Tidak hanya bis-bis besar yang ingin menangguh keuntungan dari panen pemudik, termasuk bis kecilnya Gapuraning Rahayu LD01 yang biasanya nongkrong di rumah makan Genah Rasa, saat ini diberangkatkan ke Jakarta dengan tujuan Lebak Bulus untuk membawa kembali para pemudik ke kampung halaman. Di sebelah R185 mulai perjalanannya menuju ke arah Kampung Rambutan dengan penumpang kosong. Bis ini sedianya adalah digunakan untuk menampung para pemudik. Biasanya berangkat di jam-jam awal sebelum jam-jam bis reguler. Informasi menyebutkan bahwa di Kampung Rambutan baik pagi ataupun sore itu disediakan 15 bus angkutan Gapuraning Rahayu ya. Jadi pagi 15, sore 15. Maka tak ayal kalau Gapuraning Rahayu kekurangan armada dan meminjam armada pariwisatanya KPM dengan kode pintu K. Di depan sana ada berapa itu ya, R137 atau berapa, sedang masuk untuk mengisi solar. Kita tidak menunggu lama karena pengisian bahan bakar sudah selesai dan kita langsung berangkat menuju ibu kota. Nah, di sini aksi Pak Agus juga lumayan tangkas ya, agak lincah juga dalam menyalip. Hanya saja Pak Agus sedikit mengeluh karena tenaga bis ini menjadi agak kurang. Dan keluhan yang sama ternyata dirasakan juga oleh Budi Supriyadi. Dari arah barat sepagi ini sudah ketemu dengan bis GR. Kalau penuturan Pak Rian, bis GR ini berangkat dari Jakarta subuh hari. Jadi memang seperti yang dibilang tadi di awal ya, bis-bis pariwisata dikerahkan itu untuk penanggulangan di jam-jam aneh, yaitu jam-jam di mana bis reguler belum sampai ke tempat, sedangkan penumpang sudah berlebih. Maka dari itu diantisipasi dengan bis-bis pariwisata. Bis pariwisata biasanya bangkunya 2-3. Nah, kalau bis reguler bangkunya konfigurasinya 2-2. Di Gapuraning Rahayu untuk bis dengan konfigurasi kursi 2-3 harga tiketnya 180.000. Sedangkan untuk yang formasi 2-2 di arus mudik ini tarifnya ditetapkan 200.000. Dan ini ada R163, ini batangannya Pak Fajar dulu ya.
Sekarang kondekturnya Mas Entis ya, Kang Entis, menyebutnya sebagai Kang Entis muda. Nah, kita menuju ke tanjakan Gentong. Kita lihat seberapa kuat mesin yang dikatakan lemah oleh Pak Agus tadi. Saya juga mengkonfirmasi ke Budi Ojol atau Budi Supriyadi, katanya permasalahan utama dari R127 adalah masalah mesin. Ade Roni itu bawa Tasik Tanjung Priok, Pak. Ade Roni. Iya. Jadi artisnya Budiman tuh. Nah, ini tanjakan Gentong ya teman-teman, tanjakan yang cukup panjang dan mengular. Cilacap rambutan dulu, Pak. Roni. Iya, Roni. Memang pas nanjak yang agak curam tadi dirasakan tenaganya agak kurang. Bahkan bis sempat berhenti untuk kemudian di starter kembali. Bisnya Asraf lagi. Punyanya GR yang dulu dipakai buat bis. Apa ya? Giginya sampai 6 ya? Tampak menyalip dari kiri ada Budiman yang dikejar oleh Prima Jasa. Disusul lagi oleh Budiman Voyager geprek. Nah, pada tikungan Prima Jasa berusaha menyalip Budiman. Tapi kalau sama RG ya, Pak. RPM-nya Budiman stabil di level atas, maka menyalip seperti itu tidak dimungkinkan. Prima Jasa sendiri yang nyalip tadi masih menggunakan sasis Hino RG. Nah, bis yang kita naiki ini juga stabilisernya menggunakan copotan dari truk HD yang ditinggal di sekitaran Kampung Rambutan. Usai masuk kabupaten, kita kemudian menuju ke arah Malangpong. Sepanjang perjalanan ini yang banyak kita lihat adalah bis-bis PO Budiman. Nah, ada berapa tadi teman-teman? Ini Budiman gitu ya.
156 156 merupakan bis dari Kampung Rambutan tujuan Pangandaran. Kalau biasanya hanya 1 atau 2, saat ini dikerahkan bis reguler 3 biji, dan salah satunya didukung oleh R182 sebagai armada wisata yang menyapu bersih sisa-sisa calon penumpang di sepanjang perjalanan mudik. Memasuki pasar Malangbong, suasana cukup riuh ya. Tadi ada sedikit insiden, padahal kita nggak kenapa-kenapa, tapi pengemudi motor di depan ini marah-marah dan menghalangi perjalanan kita. Nah, di sini dia menggebrak bodi bis dari sisi kiri, itu orangnya. Aku masih salah orang. Itu ngapain tadi, Pak? Ngapain gini, Pak? Tahu itu saya nggak punya salah apa. Iya. Dia yang salah malah motong jalan, Pak. Dan sepanjang perjalanan dia menghalangi bis di tengah-tengah jalan, sehingga bis tidak bisa berakselerasi untuk menuntut ketinggalan. Pulang aja tidur. Saling baper. Munir, Pak. Itu Munir itu. Iya, yang best itu. Tidak seperti perjalanan kita di pertengahan puasa minggu lalu ya. Lalu lintas sangat lancar, tapi kini menjelang lebaran pasar tumpah sudah mulai terasa. Pasar Lewo yang tadinya sepi sekarang banyak sekali para pedagang dan para pembeli berjubel di pinggir jalan. Telolet. Lepas Lewo mengarah ke Limbangan, lalu lintas cukup lancar. Hanya mobil-mobil kecil di depan yang agak menutup jalan. Nah, itu tadi bis KM
KPM pariwisata yang diperbantukan di Gapura Rahayu. Bis KPM menjemput dari awal mula keberangkatan di Wangon. Barusan lewat R133 jurusan Karangpujung Kalideres. Oh, berarti nanti Gecol ganti itu, Pak? Itu tadi siapa, Pak? Oh, Arab. Semenjak melewati tikungan gentong tadi, sebenarnya saya sudah pindah ke belakang untuk tidur sejenak. Tapi ternyata tidur saya itu cukup lama sehingga lingkar nagrek sudah hampir habis dan ini kita masuk di rest area Genarasa. Ini adalah penumpang yang ada di R127, ibu-ibu itu di depan yang sudah turun satu. Ini satu lagi ngajak turun. Nah, sebelahnya ibu-ibu tadi sebenarnya ada satu perempuan juga. Nah, itu juga sambil bangunin temennya yang ketiduran. Nah, ini suasana di Genarasa 2. Di ujung sana banyak bis-bis yang menuju ke timur dan ini adalah R176. Dengan alasan saya ingin cepat sampai dan supaya saya tidak menjadi penumpang terganteng di 127, maka saya izin Pak Keken dan izin Pak Agus dari driver 123 untuk pindah ke 176. Pak Rohiman nggak jadi bawa Hino? Nggak jadi. Nanti Hino mah kalau udah anaknya yang dari Adapa kan mobil baru. Adapa mau Pangandaran tapi Pak? Iya. Bu, yang Lebak Bulus. Ternyata 176 ini lintasannya hanya masuk di Kampung Rambutan sehingga penumpang-penumpang Lebak Bulus dioper di R177. Yang dioper pun kebanyakan perempuan, teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, ini anak kecil, ibunya di belakangnya. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman, kali ini bersama Pak Mas dan Mas Budi. Bagi saya pindah seperti ini terasa enak ya, karena memang saya suka memelihara dan menumbuh kembangkan silaturahmi. Jadi antar kelas kita bersilaturahmi sehingga tidak ada pertikaian. Kita memasuki pintu tol ini sudah sekitar jam 1 siang ya. Ini sudah agak terlambat dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu setengah 12 sudah masuk di gate Cilenyi untuk melanjutkan perjalanan. Oh. Yang barusan menyalip itu adalah 3E56 Bekasi Karangpujung yang dikendarai oleh Pak Yana. Pak Ade dan Pak Sutris sudah memasuki tol dari tadi dan ketika memasuki
KM 84, beliau menginformasikan bahwa ada bis Gapura Rahayu yang tengah trouble. Bis tersebut mengarah ke arah mudik, berarti memang sudah sangat pagi dari Kampung Rambutan untuk niat baiknya membawa para pemudik pulang kampung. Tapi ternyata armadanya malah error di jalan dan mogok sehingga harus diderek. Wah, anak-anak nih bahaya di jalan. Itu sana Pak, itu seberang. Ini loh. 47 tadi kemarin baru ketemu. Udah kabar jalan, Pak. Yang Mbak. Nah, di waktu pulangnya Pak Adi Kresek juga ngasih tahu ke kita bahwa di KM 104 ada lagi bus GR yang mogok. Setelah kita konfirmasi, ternyata bus GR yang mogok adalah R137 yang tadi ketika kita sampai di Kampung Rambutan ketemu ada di jalur. Nah, kita akan memasuki pintu tol Kaliurip. Pintu tol Kaliurip ini mempunyai 2 jalur ya. Kalau yang kita lewati ini lurus, nanti kita sampai ke arah Jakarta. Sedangkan bila kita ambil sebelah kiri, maka kita akan sampai ke Sumedang dan Bandung. Adegan berbahaya dilakukan sebuah truk engkol yang tiba-tiba menyerobot dari kiri masuk ke kanan. Dari kanan masuk ke kiri, ding, kebalik. Etika dalam berkendaranya sepertinya perlu dipertanyakan. Kita sudah memasuki wilayah Ceger, yang artinya kita sebentar lagi akan masuk ke terminal Kampung Rambutan sebagai tujuan akhir dari R176. Tepat pukul 15 kita masuk di area terminal. Jika dihitung perjalanannya ini dari jam 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 8 jam perjalanan.
Rambutan. Monggo kira tadi. Begitu bus masuk jalur, penumpang sudah langsung naik. Ini padahal masih di jalur istirahat ya teman-teman, tapi penumpangnya sudah banyak. Menurut Mas Budi, waktu kepulangannya ada 52 penumpang, berarti bonus 2 dari banyaknya kursi sekitar 50. Nah, lihat teman-teman, penumpangnya sudah banyak dan ini ada tawar-menawar, nggak tahu ini jasa apa tadi, minta dibayarin. Di dalam terminal sendiri ramai sekali teman-teman. Ini kalau dibandingkan dengan Grogol juga ramai sekali. Oh iya teman-teman, saya lupa cerita, kalau GR yang balik ke arah timur itu selalu full seat dan bahkan kelebihan 2 atau 3 penumpang. Demikian kisah trip saya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.